tidak bakalan berhasil jika tidak dibantu oleh stakeholder yang ada. Nah, mungkin sebagai permulaan aku ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Kustiningsih Dwi, dan hari ini kita mendatangkan narasumber yang sangat-sangat terpercaya. Nah, dari Bank Indonesia. Selamat datang kepada Bapak Polta Sitanggang. Halo Bapak, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman, aku ingin memperkenalkan Pak Polta terlebih dahulu. Beliau merupakan Deputi Direktur KPWBI Provinsi Sumatera Utara di Divisi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah atau Kekda. Nah, teman-teman, tadi udah aku spill ya kalau misalnya hari ini kita bakalan membahas terkait UMKM Go Digital. Nah, Bapak, gimana nih Pak? Kita bakal ngebahas UMKM Go Digital nih. Nah, kira-kira sebenarnya pengertian dari UMKM Go Digital ini apa sih Pak? Ya, terima kasih Dewi Kustiningsih. UMKM Go Digital ya. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang di era digitalisasi, memang semuanya harus go digital ya, bukan hanya UMKM saja sebenarnya ya, tapi karena UMKM itu merupakan tolak punggung dari perekonomian kita, maka UMKM ini kita akselerasi supaya segera menjadi go digital. Jadi kalau secara definisi UMKM Go Digital itu adalah satu proses bagaimana agar UMKM kita itu nanti menuju digitalisasi. Ya. Nah, apa saja yang dilakukan secara digitalisasi pada UMKM? Ada beberapa hal, baik secara kelembagaannya, ya, aktivitasnya, atau transaksi yang dilakukan oleh UMKM itu. Ini nantinya semuanya akan melalui proses digitalisasi. Jadi harus kita persiapkan dia supaya go digital. Nah, kira-kira gitu artinya. Oke, nah jadi teman-teman, untuk UMKM Go Digital ini bukan hanya sebatas menjual secara digital saja seperti itu ya Pak, tapi ada banyak sekali sebenarnya proses dari UMKM Go Digital ini. Nah, jadi inilah Pak yang nanti bakal kita bahas. Nah, kira-kira nih Pak Polta, seberapa pentingkah UMKM Go Digital ini gitu, apalagi di era pandemi seperti sekarang ini? Sangat penting ya, sangat penting. Kenapa? Karena kita lihat zaman berubah, ya, makin hari makin maju dan semakin cepat. Makin modern seperti itu. Makin modern ya. Era digital baru kemarin, era digital 4.0. Sekarang udah 5.0 gitu ya. Nah, jadi kalau kita tidak mengikuti ini, ya kita akan ketinggalan. Nah, bahkan kalau lama-lama orang yang tidak bisa beradaptasi itu akan bahkan bisa punah ya, katanya dinosaurus karena nggak bisa beradaptasi makanya punah gitu ya. Nah, tapi manusia selalu bisa. Nah, terkait dengan UMKM, nah ini kita harapkan supaya bisa mereka mengikuti proses yang terjadi ada yang menuju kepada digitalisasi ini. Jadi sangat penting. Nah, makanya kita percepat atau kita akselerasi dia. Kalau enggak nanti akan ketinggalan. Kita tidak akan bisa bersaing, berkompetisi dengan negara-negara lain, atau Indonesia itu nanti akan jauh ketinggalan, yang semakin tertinggal. Jadi menurut saya ini sangat penting ya, kita arahkan UMKM kita itu menuju era digitalisasi. Wong ekonominya juga akan ke depan ini adalah ekonomi digital. Masa kita tidak mengikutinya gitu ya? Nah, jadi menurut saya sangat penting. Oke, nah berarti sangat penting gitu ya Pak, bukan hanya sekedar penting tapi Pak Polta menambahkan kata sangat di situ ya Pak. Iya. Nah, kira-kira manfaat apa yang bakalan didapat ketika sebuah UMKM beralih menjadi UMKM Go Digital seperti itu Pak? Banyak sekali manfaat yang akan dimiliki atau diterima oleh UMKM tersebut ya. Yang satu tadi, yang pertama bisa kita lihat sebelum kepada suatu transaksi ya, secara kelembagaan nanti dia akan lebih modern. Tentu ini bisa lebih efisien daripada kalau UMKM itu masih bekerja atau beraktivitas dengan cara-cara tradisional. Ya, mungkin kalau dengan cara tradisional mungkin cost-nya biasanya akan lebih tinggi daripada kalau menggunakan digitalisasi. Meskipun barangkali di awal dengan pembelian barang yang agak modern itu mungkin akan lebih mahal, tetapi penggunaan selanjutnya itu akan jauh lebih efisien. Nah, yang kedua transaksi, ya, transaksi akan dilakukan secara digital itu jauh lebih memudahkan dan potensi untuk mendapatkan pelanggan, ya, pelanggan atau nasabah atau klien lah ya,
atau konsumen ya, atau konsumen yang akan membeli produk daripada UMKM ini akan jauh lebih banyak. Nah, kalau kita menjual secara tradisional, nah kalau kita buka kios ya, buka toko di satu tempat dengan membayar biaya kios, cost of operationalnya itu mahal tentunya ya. Nah, dengan melakukan digitalisasi, kita bisa berdagang atau berjualan itu tanpa toko. Benar ya. Itu salah satu keuntungan yang diperoleh oleh UMKM. Jadi mungkin teman-temannya Dekustiningsih mungkin udah banyak yang melakukan hal ini ya. Nah, jadi UMKM kita itu juga arah ke depannya seperti ini. Nah, termasuk tadi mendapatkan pelanggan. Kalau di satu toko yang bisa datang ke toko kita itu atau ke kios yang ada, nah, itu mungkin paling ratusan orang, katakanlah ratusan orang, itu sudah banyak. Itu sudah banyak ya. Tapi kalau sudah masuk ke marketplace dia, udah secara digital berjualan, nah jangankan ratusan, mungkin bisa ribuan, ratusan ribu. Kenapa? Karena yang bisa membukanya itu nantinya adalah bukan hanya secara lokal, tetapi bisa lebih luas lagi, secara nasional, bahkan internasional ya. Sekarang udah kita lihat orang berjualan dari Papua, berjualan dari Aceh, berjualan dari Medan ya, tapi pembelinya ada di Amerika gitu ya, atau di Eropa sana, benar ya? Nah, ini keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh UMKM kita nantinya ketika mereka mulai masuk ke era digitalisasi atau go digital. Nah, itulah keuntungan-keuntungan. Oke. Terima kasih Bapak, menarik sekali sebenarnya pembahasan terkait UMKM Go Digital ini ya teman-teman. Nah, kira-kira nih Pak, selaku perwakilan dari Bank Indonesia, apa saja sebenarnya peran yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendukung penambahan jumlah dari UMKM Go Digital ini? Banyak hal yang kita lakukan, ya banyak hal. Cuman kan UMKM kita ini kan banyak sekali juga ya. Jumlah penduduk kita berapa, kalau 90% pengusahanya itu UMKM tentu banyak sekali. Nah, Bank Indonesia tentu berkolaborasi lah dengan pemerintah ya, Kementerian UMKM kan ada ya. Nah, tapi kita juga tidak tinggal diam, banyak hal yang kita lakukan. Dari pendampingan supaya penguatan secara kelembagaan UMKM-nya itu masuk ke proses digitalisasi, kita juga melakukan pendampingan bagaimana agar mereka bisa link dengan marketplace. Jadi kita linkkan dengan marketplace dengan mengundang beberapa platform marketplace yang sudah ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, etc. gitu ya. Nah, ini kita linkkan mereka karena mereka mungkin secara individu itu tidak bisa langsung. Nah, ini kita fasilitasi, kita datangkan tuh ahli-ahli marketplace dari Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya itu, ya Blibli.com dan lain sebagainya untuk bisa match. Nah, jadi proses business matching namanya. Nah, ini yang aktif terus dilakukan oleh Bank Indonesia, semakin hari semakin memperbanyak para UMKM yang bisa link ke marketplace ini. Ini contoh kecil. Di samping beberapa pendampingan untuk memperkuat dan mempersiapkan diri biar bisa go digital. Oke, nah ternyata peran Bank Indonesia begitu besar ya Pak dalam mendukung perkembangan UMKM Go Digital khususnya di Indonesia. Nah, benar sekali teman-teman, sebenarnya kalau misalnya kita selaku UMKM yang biasa gitu ya, untuk bisa bertemu dengan para founder mungkin ya Pak dari Blibli gitu, dari Tokopedia, Shopee dan lain-lainnya itu sangat sulit gitu. Tapi dengan adanya peran dan bantuan dari Bank Indonesia selaku wadah, itu bisa dipertemukan seperti itu Pak, untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa berbagi mungkin sharing dan lain-lainnya. Nah, itu juga merupakan salah satu langkah dalam mendukung UMKM Go Digital yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, kira-kira Pak, apakah ada hubungan antara pandemi ataupun situasi kita sekarang ini dengan pertumbuhan dari UMKM Go Digital itu sendiri?